Baik, malam hari ini kita akan sama-sama belajar kembali firman Tuhan. Sebelumnya, selamat tahun baru dari Rahasia Berkeluarga. Ini RBK yang pertama di tahun 2023. Kita bersyukur kita sudah masuk ke dalam tahun yang baru. Kita percaya bahwa yang terbaik yang daripada Tuhan itu yang Dia sediakan bagi kita semuanya. Nah, sebelum nanti kita akan bicara mengenai memulai lembaran yang baru, saya ingin ingatkan sekali lagi, atau bahkan mungkin tidak sekali lagi, saya mungkin akan terus ingatkan pada kita semuanya. Mengapa sih bahwa pemulihan keluarga itu penting? Itu kenapa pemulihan keluarga itu penting? Nah, saya ingin tunjukkan beberapa bagian firman Tuhan yang menunjukkan bahwa sebetulnya pemulihan keluarga itu termasuk prioritas. Tentu semuanya penting, ya, semuanya penting, tapi sejauh yang saya tahu pemulihan keluarga itu termasuk prioritas di dalam rencana pemulihan Tuhan akan segala sesuatunya. Nah, kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian perhatikan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 itu sampai dengan yang ke-27 saya akan coba bacakan. Itu adalah bicara mengenai hubungan suami istri, itu adalah gambaran Kristus dan jemaat. Judul perikopnya seperti itu. Hubungan suami istri adalah gambaran Kristus dan jemaat. Dan pada ayat yang ke-27, setelah pada ayat yang ke-22 sampai 26 itu menerangkan mengenai bagaimana seharusnya suami dan istri itu hidup berdampingan dan bersekutu bersama-sama. Nah, dikatakan begini, rahasia ini besar. Rahasia apa? Rahasia mengenai hubungan suami istri itu sebetulnya besar. Karena apa? Karena dikatakan bahwa maksudnya adalah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hubungan suami istri itu menunjukkan atau gambaran daripada hubungan Kristus dan jemaat. Artinya begini, Tuhan itu ingin gambaran Kristus dan jemaat itu digambarkan. Ya, karena tidak semua orang itu bisa melihat Kristus secara langsung, secara jelas. Jadi mereka tidak punya bayangan ketika mengatakan bahwa Yesus mengasihi jemaatnya dan jemaat tunduk kepada Kristus. Gambarannya apa? Gambarannya adalah suami dan istri. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa peran saya dan istri saya, peran Bapak Ibu itu demikian vital. Karena hubungan suami istri dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat yang kita tahu bahwa Kristus datang untuk jemaat. Ya, Kristus punya rencana untuk jemaat itu dipulihkan, jemaat itu menjadi dewasa, jemaat itu adalah gambaran dari mempelai wanita Kristus. Bagaimana sih Kristus jemaat itu berhubungan atau bagaimana hubungannya? Harusnya kita bisa ngomong gini, kamu perhatikan bagaimana hubunganku dan istriku. Itu menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat, mempelai pria dan mempelai wanita. Nah, bayangkan kalau orang lalu melihat saya dan Bu Indah, melihat Bapak Ibu sekalian, melihat suami istri, lalu mengatakan, kalau begitu saya nggak mau mengenal Kristus. Ya, saya tidak mau mengenal Kristus dan saya tidak mau hidup berjemaat. Karena apa? Betapa kacaunya hubungan kita. Betapa kacaunya hubungan suami istri. Semrawut, kacau, berantakan, tidak karuan. Nah, dosalah yang membuat semuanya itu menjadi berantakan.
sehingga kekacauan hubungan suami istri itu tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi teladan, dan tidak bisa menggambarkan akan bagaimana Kristus itu mengasihi jemaat, dan jemaat bagaimana tunduk dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Kristus. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan betapa vitalnya hubungan suami istri. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak peduli sebetulnya berapa lama Bapak Ibu sudah menikah, tidak peduli, tidak apa-apa. Maksud saya tidak menjadi masalah. Ya, ada mungkin yang saya menikah udah berapa? 32 tahun menjelang 33. Mungkin ada yang lebih lama daripada saya, tapi juga ada yang relatif lebih baru ya, Anthony dan Sabrina baru 1 bulan. Baru 1 bulan menikah, jadi masih bulan madu. Mereka sedang bulan madu di Wonosobo sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, betapa bahwa sebetulnya hubungan suami istri itu vital, tidak bisa lalu kita sembarangan itu tidak bisa. Karena mencerminkan akan Kristus dan jemaat. Nah, saya ingin kita ini sadar bahwa iya ya, kita ini nggak boleh sembarangan loh dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Lalu semau-maunya, sekacau-kacaunya, sakar dewi itu jangan begitu, tidak bisa. Kita harus belajar, kita harus berdoa, minta anugerah Tuhan, kita harus minta pimpinan Roh Kudus, kita belajar dari firman bagaimana seharusnya kita sebagai suami dan istri itu berhubungan menjadi satu. Nah, jadi apapun yang saya dan Bu Indah lakukan, yang Bapak Ibu lakukan, itu secara langsung atau tidak langsung itu mencerminkan akan hubungan Kristus dan jemaat. Nah, karena itulah saya sangat yakin bahwa salah satu prioritas Tuhan untuk yang Dia akan pulihkan itu adalah hubungan suami istri. Sebelum pemulihan orang tua anak, itu pemulihan hubungan suami dan istri. Itu termasuk prioritas utama dan vital, Bapak Ibu sekalian. Karena itulah saya bersyukur saya bisa mulai melayani untuk berbicara dan menyampaikan kebenaran mengenai pemulihan suami istri. Nah, jadi yang pertama, kenapa sih pemulihan keluarga itu penting? Karena suami istri itu mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan ini jadi beban mental. Waduh Pak, ini beban mental. Jangan jadi beban mental. Karena saya percaya, Roh Kudus akan menolong. Amen. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Amen. Tuhan akan memampukan kita. Sehingga para suami akan menjadi suami yang dewasa, akan menjadi suami yang bijaksana, akan menjadi suami yang betul-betul mencerminkan akan Kristus. Sebelum saya lupa, RBK berikutnya pada tanggal 22 Februari kita akan buat RBK khusus pria. Ya, khusus pria. Jadi kita mau ngomong dari ke pria, dari hati ke hati dulu. Yang perempuan tidak boleh ikut ya, Bu Ida di rumah saja, tidak boleh ngintip. Ya, kita akan bicara mengenai pria, RBK khusus pria, khusus suami. Dan minggu depannya, bulan depannya maksud saya, pada bulan Maret nanti RBK khusus wanita. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan juga memulihkan para pria, memulihkan para suami, memulihkan para wanita, dan memulihkan para istri. Nah, alasan yang kedua, kenapa sih pemulihan keluarga itu sangat amat penting dan sangat amat vital? Karena dikatakan di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan yang keenam, sesungguhnya aku Tuhan akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, Allah adalah Bapa kita, saya dan saudara adalah anak-anaknya. Hubungan Bapa dan anaknya akan dipulihkan. Nah, saya percaya ini yang surga dan dunia, yang di muka bumi
hubungan orang tua dan anak akan betul-betul mengalami pemulihan seperti yang firman mau dan seperti yang firman inginkan. Jadi yang pertama, hubungan suami istri Tuhan akan pulihkan. Yang kedua, hubungan orang tua anak akan Tuhan pulihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang lebih melegakan bagi seorang anak ketika mereka menemukan orang tua mereka betul-betul orang tua yang di dalam Tuhan, mendidik dalam kebenaran, bersikap yang baik sesuai dengan pimpinan Tuhan, ya tidak bersikap sembarangan. Nah, itu bagi seorang anak itu sangat amat melegakan, memiliki orang tua yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran, berlimpah-limpah dengan buah roh dan berlimpah-limpah dengan kasih. Nah, bagi anak itu betul-betul akan sangat melegakan dan mereka akan kerasan di rumah. Mereka tidak harus gentayangan di luar rumah. Jadi pemulihan suami istri itu sangat penting. Pemulihan orang tua anak itu sangat penting. Saya percaya itu termasuk hal-hal utama dan pertama dan vital yang Tuhan akan segera pulihkan menjelang pemulihan segala sesuatu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai belajar karena ini adalah tahun yang baru dan selalu bagus untuk memanfaatkan tahun baru sebagai sebuah momentum untuk kita berbenah, ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan itu menjadi momentum. Dan karena ini adalah RBK pertama di tahun ini, saya juga akan memanfaatkan momentum tahun baru dengan memberi tema memulai lembaran yang baru, ya, memulai lembaran yang baru, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa kita harus memulai lembaran yang baru? Supaya apa? Kita juga mendapatkan hasil yang baru. Kita semua merindukan bahwa pada tahun yang baru biasanya penuh dengan harapan, penuh dengan kerinduan. Pokoknya tahun yang baru kita harus mendapatkan pencapaian yang baru, mendapatkan hasil yang baru. Saya sangat amat setuju. Sejatinya memang harusnya begitu, karena itulah mari kita memulai lembaran yang baru. Gambar berikutnya. Nah, yang ini, bagian yang gambar kedua ini, silakan Bu Indah yang akan menyampaikannya. Baik, saya teringat akan firman Tuhan ini di Filipi 3 ayat 13b khususnya dan 14. Dikatakan gini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, saya melupakan masa lalu saya dan yang mengikat hati saya, masa lalu saya, dan saya mengikatkan hati saya ke masa depan. Saya berlari langsung untuk undangan ilahi untuk mencapai tujuan surgawi. Seringkali ada masa lalu di dalam kehidupan kita yang mengganggu, yang menghalangi akan masa depan yang sedang kita akan raih, akan kita capai. Kadang itu bisa merupakan sebuah hal yang menyakitkan di masa lalu kita. Pasangan suami istri, akan masa lalu mungkin ada banyak pertengkaran, ada banyak percecokan, ada banyak hal-hal yang tidak cocok satu dengan yang lain. Mungkin ada salah komunikasi, ada salah pengertian, ada salah paham antara orang tua dan anak. Biarlah itu kita lupakan. Ya sebentar. Tuhan mau, tetapi yang Tuhan mau kita
Maaf, ke unmute ya. Maaf, Kak. Yang unmute hostnya. Maaf, hostnya yang ke unmute ya. Tadi sampai di mana ya? Ya, ulangi saja. Saya ulangi ya. Tuhan, kita harus melupakan hal-hal yang lalu yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang menyakitkan, itu yang membuat luka-luka di dalam kehidupan kita. Mungkin ada pertengkaran, ada salah komunikasi, mungkin ada salah pengertian. Suami istri itu biasa kan banyak salah pengertiannya, salah memahami akan maksud dari pasangan, dan itu kalau kita selalu ingat, itu akan membuat hal-hal yang buruk yang menghalangi akan tujuan surgawi yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Padahal seperti yang Pak Yus tadi sudah sampaikan, suami istri memiliki tujuan ilahi. Salah satunya suami istri ada gambaran Kristus dan jemaat. Nah, itu bagaimana kalau ada banyak luka-luka yang selalu diingat, yang selalu mengikuti kita ya, mengikuti perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, dimulai lembaran baru di tahun ini, biarlah lupakan mungkin yang luka hati kita, kepahitan kita, sakit hati kita di tahun-tahun yang lalu. Kita sama-sama mau berdoa. Malam hari ini, Tuhan, kita mau ambil komitmen, aku mau melupakan, aku mau mengarahkan hidupku kepada tujuan ilahi yang Kau berikan dalam hidupku. Aku tidak mau lagi kepahitan. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara tahu bahwa kepahitan itu harus kita mengampuni supaya kepahitan itu bisa lepas dari kehidupan kita. Belajarlah mengampuni, belajarlah untuk menerima pasangan kita apa adanya, sehingga kita bisa mendapatkan, di terjemahan yang lain, di terjemahan The Passion dikatakan, saya berlari langsung untuk suatu undangan ilahi untuk mencapai tujuan surgawi yang dari Tuhan dan mendapatkan hadiah kemenangan melalui urapan Tuhan Yesus. Saudara, ayat 14 ini luar biasa. Kita mesti belajar melupakan yang sudah ada di belakang kita, yang mungkin bisa kalau kita ingat itu selalu menghalangi perjalanan dalam kehidupan kita. Nah, kita lupakan dan kita terus berlari supaya kita mendapatkan hadiah kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara, pasti tidak ada pasangan suami istri atau keluarga yang selalu yang ingin tidak hidup berkemenangan, tapi pasangan suami istri menginginkan keluarganya itu berkemenangan, keluarganya itu mendapatkan anugerah Tuhan, merasakan akan damai sejahtera, sukacita ilahi yang daripada Tuhan, dan hari demi hari terus diperbarui kehidupannya sehingga dikatakan mendapatkan hadiah kemenangan melalui urapan Yesus. Saudara, ketika kita menyimpan rasa sakit, ketika kita menyimpan rasa kepahitan, kita tidak bisa merasakan akan urapan Tuhan. Tetapi ketika kita berkomitmen, Tuhan, aku mau melepaskan semua yang ada di belakangku, yang rasanya hari-hari yang lalu menyakitkan hatiku, aku mau melupakannya. Katakan firman Tuhan, kata, melupakan semua masa lalu, dan saya mengikatkan hati saya kepada masa depan yang daripada Tuhan. Belajar malam hari ini. Kita sama-sama belajar. Mungkin saya juga masih banyak hal-hal yang kadang-kadang teringat, tapi kita mengambil komitmen sama-sama malam hari ini. Aku mau mengarahkan tujuan hidupku, mengarahkan keluargaku, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak kepada tujuan ilahi yang daripada Tuhan, sehingga keluarga kami, keluarga kita mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkannya. Poin yang disampaikan Bu Indah adalah bagaimana kita melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku,
tentu yang dimaksudkan adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak baik yang pernah kita alami di tahun yang baru, tahun yang lama, jangan dibawa lagi. Ya. Karena kalau itu dibawa lagi, itu akan mengganggu akan apa yang harusnya kita peroleh di tahun yang baru. Nah, Bapak Ibu pernah luka ya di jari. Kadang-kadang jari saya luka itu di antara kuku dan kulit ini. Kadang-kadang saya luka. Nah, kemudian saya ambil plester yang ada obatnya, Hansaplast kalau tidak salah ya. Namanya Hansaplast, itu ada plester yang ada obatnya supaya lukanya tidak makin parah dan tidak menyakitkan. Lalu saya akan kasih plester yang ada obatnya atau Hansaplast itu. Lalu setelah 1 hari, kan ini kena air, kena kotoran. Biasanya setelah saya mandi, itu saya lepas. Saya bersihkan, saya ganti yang baru. Nah, tidak begini. Ya, begitu saya mandi, lalu saya ambil yang baru, saya tumpukan di yang lama. Itu kan tidak. Yang lama saya harus lepas dulu, baru saya ganti dengan plester yang ada obatnya itu dengan yang baru. Tapi yang lama harus dilepas. Nah, kalau yang lama yang notabene sudah kotor, sudah basah, dan obatnya juga khasiatnya sudah berkurang banyak, lalu ditimpa dengan yang baru, meskipun Pak, yang baru kasih 2, Pak, atau kasih 3, dirangkepi 3, malah bendol karuan itu, saudaraku, gede karuan gitu. Nah, kan tidak gunanya. Yang lama harus dihilangkan, yang lama harus dicabut, baru dikasih dengan yang baru. Nah, demikian juga dengan prinsip pemulihan. Yang lama itu yang di belakang itu dilupakan. Betul-betul dilupakan, dilepaskan, dibuang untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak, hal-hal yang menyakitkan, itu semuanya dibuang. Lalu kita berfokus kepada apa yang di depan kita. Nah, itulah prinsip daripada pemulihan. Gambar berikutnya. Nah, keluarga yang berorientasi kepada pemulihan adalah keluarga yang terus melakukan perbaikan. Ya, tadi ganti ya. Perbaikan dan pergantian ya, perbaikan. Nah, begini saudaraku. Jadi ini adalah keluarga yang berorientasi pada pemulihan. Tentu kuasa, maksud utama pemulihan itu dari Tuhan. Tuhan ingin memulihkan Bapak, Ibu, dan semua saudara. Tuhan ingin betul-betul menolong kita semuanya. Tapi kalau kita ini yang kita ingat adalah masa yang lalu. Ya, nanti setelah ini kita akan apa sih? Hal-hal apa yang kita harus lupakan supaya kita mengalami perbaikan? Apa yang harus diganti? Diganti, bukan ditumpuk. Bukan ditumpuk. Ya, bukan berarti yang baru ini ditumpukkan kepada yang lama, itu jangan, saudaraku. Yang lama diklotok dulu, yang lama diambil dulu, seperti tadi plester yang ada obatnya, diambil dulu. Kalau sudah dipakai seharian, diambil dulu, lalu diganti yang baru. Nah, demikian juga dengan prinsip pemulihan. Tuhan ingin memulihkan saudara dan saya. Cuman bagian kita adalah merelakan, kita rela, kita betul-betul rindu, rela, legowo untuk Tuhan itu lalu menghapus semua yang lama yang menyakitkan. Nah, jangan sampai kenangan masa lalu, kenangan tahun lalu yang tidak baik itu terus kita bawa. Aku ingat suamiku pernah menyakiti aku, Pak. Kamu ampuni, aku tidak mau, ini sakit rasanya. Omongannya semuanya hal-hal yang buruk kita terus ingat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau seperti itu, ya pemulihan itu akan sulit terjadi. Ya, karena yang kotor itulah yang membungkus yang pertama, di jari saya yang luka. Meskipun ditimpa dengan yang baru berulang kali, saudara didoakan pemulihan, setiap minggu didoakan pemulihan, tapi kalau yang lama tidak diperbaiki, tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan, itu tidak akan menolong.
gambar berikutnya. Yang pertama adalah keberanian dan kerelaan. Ya, kenapa saya tulis kerelaan? Betul, karena tidak banyak yang rela. Ya. Mau tapi tidak rela, berani tapi tidak rela untuk melepaskan diri dari masa lalu, tentu saja untuk hal-hal yang tidak menyenangkan dan ya menyakitkan, ya. Keberanian untuk keberanian dan kerelaan untuk melepaskan diri dari masa lalu. Nah, ini adalah merupakan salah satu kunci bagaimana kita bisa mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan ingin menyembuhkan saudara, tapi kalau saudara selalu memegang sakit itu, Tuhan ingin saudara punya hati yang mengampuni, tapi kalau saudara marah dan dendam, nah bagaimana Tuhan bisa mengganti itu dengan hati yang mengampuni. Gambar berikutnya, lalu apa saja? Ini adalah beberapa hal yang umum. Beberapa hal yang umum yang saya ingin kita perhatikan, beberapa hal yang umum yang kita ingin perhatikan supaya kita lepaskan. Supaya kita lepaskan, karena kadang-kadang saya bertemu dengan orang-orang yang marah dengan masa lalu, marah dengan istrinya, marah dengan suaminya, marah dengan keadaan keuangan, marah dengan keadaan perekonomian, bahkan marah dengan Tuhan, marah dengan gereja, marah dengan teman-teman sekomunitas sel, marah karena apa? Mungkin ada pengalaman-pengalaman menyakitkan, ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, ada pengalaman-pengalaman yang membuat trauma. Nah, sehingga kita marah. Nah, acap kali kemarahan itu lalu terbawa terus-menerus. Nah, kalau ini terjadi dalam keluarga, saudara masih marah kepada istrimu, saudara masih marah kepada suamimu, nah bagaimana mungkin? Seperti dikatakan bahwa Amsal 29 ayat yang ke-22, pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Nah, kemarahan ini yang terbersih pertama kali. Apa yang harus dilupakan, apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus dilepaskan dari kehidupan kita? Kemarahan. Ketika saudara melihat suamimu masih marah tidak? Kalau masih marah, nah senggol sedikit supaya kemarahannya itu rontok, saudaraku. Ya, karena itu tidak bisa. Bagaimana Tuhan bisa memulihkan kalau kita masih di hati ini masih, kalau orang Jawa bilang itu kemeropok. Kemeropok itu apa ya? Kemeropok itu menyala-nyala, kemarahannya masih emosi. Setiap kali aku teringat akan peristiwa itu, setiap kali aku teringat akan omongan suamiku, omongan istriku, setiap kali aku teringat akan tindakannya atau apapun, lalu saudara marah dan masih marah, ya itu penghambat Bapak Ibu sekalian. Jadi harus dilepaskan. Direlakan. Itu kemarahan. Yang kedua apa? Ya, yang kedua apa? Ini di dalam hati. Berikutnya, gambar berikutnya. Ya, kalau kemarahan itu acap kali meluap. Nah, ini yang di dalam hati, kepahitan. Kepahitan, ya tidak jarang saya ketemu suami-suami dan istri yang pahit hidupnya. Dan repotnya, pahitnya itu kebanyakan dengan pasangannya. Ya, ada tentu yang pahit dengan keadaan keuangan, dengan ekonomi, ya pahit dengan mungkin mertua dan sebagainya, pahit dengan siapa itu ada. Tapi sejauh yang saya tahu dari dalam pertemuan-pertemuan maupun konseling pernikahan, kebanyakan suami istri, ya suami pahitnya dengan istri, istri pahitnya dengan suami. Nah, Alkitab mengatakan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Ya, ini kepahitan karena menjauhkan diri dari kemurahan Tuhan. Tapi pada prinsipnya akar yang pahit dalam hati itu menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Pada bagian yang terakhir dikatakan kepahitan itu akan menimbulkan kekisruhan, kerusuhan dalam rumah tangga, dan akan menyebar kepada anak-anak, kepada istri, dan akan kepada suami, dan itu susah untuk tersenyum. Dikata tersenyumnya itu tersenyum kecut, tersenyum kecut, tersenyum pahit, saudaraku. Tidak bisa
Tertawa lepas itu tidak bisa. Nah, hati-hati dengan kepahitan. Kemarahan yang terus-menerus disimpan. Rasa tidak puas yang terus-menerus disimpan. Kita tidak puas dengan suami kita. Aku tidak membayangkan kamu seperti ini. Aku pikir kamu seperti ini. Ternyata kamu begitu. Dulu begini, kamu begitu. Aku pikir kamu begitu. Ternyata begini. Nah, kalau itu terus direnungkan, dipegang, lama-lama jadi kepahitan. Kita pahit dengan istri kita. Ya, jarang ada suami yang pahit dengan istrinya, orang lain itu jarang. Ya, kebanyakan hampir semuanya pahit dengan istrinya sendiri. Istri pahit dengan suaminya sendiri. Nah, ini hal yang kedua yang sering kali menghantui kehidupan rumah tangga. Nah, ini harus dilepaskan Bapak Ibu sekalian. Dibereskan. Kita perlu kasih karunia Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan. Tuhan tolong ini supaya tadi kemarahan, kepahitan itu bisa terlepas dari kehidupan kita. Gambar berikutnya. Dendam atau tidak mengampuni. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saudaraku, ini pesan Paulus kepada jemaat, ya, pesan Paulus kepada jemaat. Kamu saling mengampuni. Pak, itu kan kepada jemaat, bukan kepada istri ya. Memang istri bukan jemaat, saudaraku. Memang istri saudara suami dari memang alien kan tidak ya. Ini kan juga termasuk jemaat. Ya, ini adalah jemaat yang paling erat itu ya di sini. Ini jemaat pertama. Nah, jadi saling mengampuni ini harus diterapkan pertama kali apa? Suami istri. Jangan ngomong kalau sesama anggota jemaat aku saling mengampuni Pak, tapi kepada istri, wah ini nyelekit ini, waduh tidak bisa. Saudaraku, saling mengampuni yang pertama itu harus kepada suami atau kepada istri, baru kepada yang lainnya. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, mengampuni. Saudara harus belajar bahwa kalau saudara ditanya, Pak, Bapak masih menyimpan rasa tidak senang, tidak nyaman dengan istri atau tidak? Jawabannya harus tidak. Ya, saya betul-betul tidak menyimpan rasa apapun, tidak menyimpan rasa jengkel apapun. Sekarang ini, ya, kenapa? Ya, tidak ada rasa negatif apapun. Nah, itu kenapa? Setiap kali kita harus melepaskan pengampunan. Istri kita tidak sempurna dan masih akan belum sempurna. Kadang-kadang kan begini, oh dia mengulangi terus Pak. Ini yang terakhir ya, ini pengampunan yang terakhir. Awas kalau kamu mengulanginya lagi, tidak boleh, saudaraku. Pengampunan itu berlaku untuk seumur hidup. Pengampunan itu berlaku untuk seumur hidup karena istri kita belum sempurna, suami kita belum sempurna. Sampai nanti pada kemuliaan mengenakan tubuh kemuliaan, selama dia ada di muka bumi, itu artinya suami dan istri kita tidak sempurna dan punya potensi untuk melakukan kesalahan. Jadi jangan begini, karena ini saya sering dengar. Awas ya, ini terakhir ya. Kalau kamu ulangi lagi, ya, saudara juga mengatakan pada anak-anak, awas ya, ini terakhir. Kalau ini kamu ulangi lagi, ya tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Pasangan kita belum sempurna, anak-anak kita tidak sempurna. Ya, kita bisa katakan ya, kamu harus belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Belajar untuk tidak sama saja kan. Pengampunan Yesus untuk kita itu terus-menerus, tidak sekali. Sekali untuk selamanya. Ya, sekali berlaku untuk terus-menerus karena kita masih melakukan kesalahan. Ya, kesalahan hari ini kita minta ampun, selesai, kesalahan besok pagi meskipun kita melakukan hal yang sama, pengampunan itu tetap ada. Jadi tidak bisa. Kadang-kadang begini. Orang itu pemaaf kepada orang lain tapi kejam kepada istri, kepada suami. Ya, tidak jarang saya ketemu dengan suami atau istri yang dengan orang lain itu pemaaf, hatinya besar, legowo rela, tapi kejam kepada suami dan kepada istri, menuntut kepada suami dan kepada istri. Awas ini terakhir, sampai kamu ulangi lagi, kamu tahu rasa. Tidak bisa. Kepada orang lain kita pemaaf, kepada istri sendiri kita kejam. Justru
kepada istri, kepada suami. Kalau kepada orang lain kita pemaaf, kepada suami atau istri kita harus sangat amat pemaaf, bahkan memaafkan sebelum dia melakukan kesalahan. Ya, mengampuni sebelum dia melakukan kesalahan, sehingga kalau ketika dia melakukan kesalahan, it's okay, tidak ada masalah apa-apa. Karena hati kita ini limpah dengan ampunan, limpah dengan maaf. Bahkan ketika suami atau istri atau anak-anak kita melakukan kesalahan, kita tidak perlu berdoa puasa 2 hari 2 malam hanya untuk supaya bisa memaafkan. Karena apa? Kita memang sudah punya stok. Ya, kita limpah dengan pengampunan, limpah dengan maaf. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dendam tidak mengampuni, termasuk jangan dibawa ke dalam tahun 2023. Gambar berikutnya. Gambar berikutnya dikatakan di dalam Mika pasal yang ke-7. Ini bagaimana kita ya, dikatakan yang kepada kata-kata yang Tuhan mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi. Mengalami pengampunan Tuhan memampukan untuk mengampuni pasangan kita. Ya, terima kasih Pak Budi Rajo dan Pak Budi Pras yang sudah menyematkan kata-kata ini untuk kita semuanya. Tuhan mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi. Mengalami pengampunan Tuhan. Saudara kan sudah diampuni, sudah ditebus oleh Tuhan. Yesus menggantikan kita di kayu salib. Ya, mengalami pengampunan Tuhan untuk memampukan kita untuk mengampuni pasangan kita. Ya, dikatakan di dalam Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Saudaraku, terima kasih untuk ayat ini. Ini ayat luar biasa. Bagaimana Tuhan itu memandang kesalahan dan dosa saudara dan saya. Dia itu menghapuskan dan melemparkan segala dosa itu ke dalam tubir laut. Yang dilemparkan itu kesalahan dan dosa, bukan istrimu dan bukan suamimu yang dilemparkan, bukan. Ya, jadi kita mengalami pengampunan Tuhan sehingga Tuhan itu memampukan kita semuanya untuk mengampuni pasangan ke kita. Nah, kemudian apa lagi? Gambar berikutnya. Apa yang harus di reset, harus dilupakan, harus dibuang? Kelemahan. Kelemahan yang tersembunyi dan disembunyikan. Ya. Kelemahan yang tersembunyi dan disembunyikan. Kadang-kadang begini, kelemahan dan kekurangan dipaksakan untuk menjadi kebenaran. Saya mau cerita dari pengalaman saya sendiri daripada saya nyinggung orang lain ya. Saya itu orang yang emosional yang seenaknya di rumah tangga. Jadi saya punya ini dulu, sekarang udah jauh berkurang. Meskipun kadang-kadang kumat, saudaraku. Saya harus akui kadang-kadang itu muncul lagi. Tapi menurut saya jauh lebih berkurang lah. Tanyalah kepada Bu Indah, saudara boleh japri dia. Jadi saya ini orang yang emosional dan cenderung otoriter dan keras kepada istri dan anak-anak. Ya, saya reaksi apapun mereka harus saya atur semuanya. Nah, lalu begini, itu adalah kelemahan yang saya tidak ingin ungkapkan dan saya sembunyikan dan bahkan saya anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Ya, karena saya katakan ketika papa terlalu keras, oh tidak, ini tegas namanya. Nah, saya orang yang keras dan emosional. Lalu saya geser kata-katanya, oh ini bukan keras, ini tegas namanya. Nah, kalau keras dan emosional dan otoriter, itu kesannya kan negatif. Saya cari kata yang kesannya positif. Nah, itulah yang saya sebut dengan kelemahan dan kekurangan dipaksakan untuk menjadi kebenaran. Saudaraku, Bapak tanya, saudara tanya, Pak, dapat quote dari mana? Ini quote buatan saya sendiri. Kenapa? Dari mana, Pak? Karena ini adalah pengalaman saya sendiri. Ini bukan dari orang lain, saudaraku. Saya sering menjadikan kelemahan dan kekurangan saya, lalu saya paksakan kepada orang-orang yang di bawah otoritas saya menjadi kebenaran dengan pemilihan kata-kata. Kalau saya itu otoriter, keras, seenaknya, lalu saya ganti dengan saya ini tegas. Ya, tegas dan memberikan supaya kamu mendapatkan pelajaran. Padahal saya seenaknya. Nah, berapa banyak? Kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga kita,
Ya aku begini nih, ya aku memang begini, sejak dulu begini ya. Lalu kita paksakan istri kita untuk memahami dan mengikuti, maklumi akan kelemahan kita, dan kelemahan kita lama-lama menjadi satu aturan yang baku. Menjadi satu aturan yang baku di dalam rumah tangga kita. Istri ngomong, ayah, Mbok kalau atau papa kalau habis makan dirapikan, ya nggak usah, nggak apa-apa, bebas saja, nggak apa-apa. Terus begitu anak-anak itu kan nggak apa-apa, kamu habis makan nggak apa-apa, sudah nanti biar atau mbak atau siapa yang beresin dan sebagainya. Istri udah ngomong kalau habis makan dirapikan. Nah, karena kita ini punya kebiasaan makan berantakan, semua berantakan, lalu nggak apa-apa, kan kita sudah punya HRT dan sebagainya, lalu kita apa ya? Kelemahan, kekurangan, kekacauan itu lalu kita jadikan aturan ya, yang kita yang menentukan. Ya, semua maunya kita menentukan mana yang benar, mana yang salah. Nah, tidak jarang, saudaraku, hal seperti itu membuat pasangan kita, membuat orang-orang di sekitar kita itu hopeless. Saudara boleh tanya kedua anak saya, ada waktunya pada masa-masa saya keras, mereka itu hopeless dengan hidup mereka. Ngapain? Udahlah, berbantah-bantah dengan papa itu ngapain? Kalau lebih baik, kalau bisa nggak ketemu, nggak usah ketemu. Kalau bisa nggak ngomong, nggak usah ngomong, karena capek. Capek, hopeless, ngapain? Diajak ngomong nggak enak, diajak diskusi menang-menangan, dia pokoknya omongannya menjadi hukum, menjadi kebenaran. Nah, kedua anak saya itu hopeless dengan saya. Males ketemu, males ngobrol, males berbicara. Nah, itu karena apa? Saya menggunakan kelemahan dan kekurangan saya paksakan menjadi sebuah kebenaran. Nah, sekarang kita bicara mengenai pemulihan. Pemulihan. Kalau tadi dikatakan bahwa keberanian untuk kerelaan untuk melepaskan diri dari masa lalu. Sekarang gambar berikutnya. Pemulihan tidak lepas dari pertobatan dan perubahan. Ya, pemulihan tidak lepas dari pertobatan dan perubahan. Saudaraku, kita harus berani bertobat dan kita berani berubah. Kalau tadi adalah keberanian untuk merelakan dan melepaskan masa lalu dalam konteks kita meninggalkan yang lama, ya, melupakan yang lama dan mengarahkan kepada yang baru yang di depan. Sekarang yang berikutnya adalah kita pemulihan. Itu tidak lepas dari pertobatan dan perubahan. Gambar berikutnya. Apa yang perlu dirubah dari kehidupan kita? Bagaimana kita harus selalu bertobat? Ya, pemulihan itu tidak lepas dari pertobatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan rumah tangga kita ini harus sering bertobat. Ya, bukan hanya kalau pas di KKR di gereja. Ya, saya bicara serius, saudara. Jangan bertobat hanya kalau pas KKR di gereja, menunggu kebaktian kebangunan rohani, menunggu pendeta terkenal untuk bertobat. Saudara, dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, ketika saudara mengalami masalah, aduh istriku kok sakit hati ya, istriku kok marah, istriku kok menangis. Nah, saudara harus bertobat. Jangan menangis lalu diomongin, gitu aja cengeng. Nangis kok cengeng. Ya belum tentu nangis itu cengeng, saudaraku. Ya nangis itu karena ya hancur hati, udah gak karu-karuan. Jadi pertobatan di dalam rumah tangga, perhatikan baik-baik. Tolong mundur ke gambar yang berikutnya. Saya ingin tekankan begini. Mundur ke gambar yang ke-10, Pak Budi. Ya, mundur satu gambar. Nah, saudaraku, pemulihan ya tidak lepas dari pertobatan dan perubahan. Nah, maksud saya begini. Kapan kita mesti bertobat di keluarga karena tidak ada pendeta, tidak ada hamba Tuhan yang khotbah. Nah, perhatikan begini. Setiap kali, nah perhatikan baik-baik, setiap kali Bapak Ibu melihat reaksi dari istrimu atau dari suamimu atau dari anak-anakmu yang mereka itu sedih, mereka itu hancur, mereka itu marah karena tingkah laku saudara, berarti saudara perlu bertobat. Saya ulangi ya. Kalau di gereja kita nunggu khotbah, kita bertobat. Ya, lalu kita altar call, kita maju ke depan,
kita nangis didoakan pulang bahagia. Itu biasanya kalau kita di gereja. Nah, kapan kita harus bertobat di rumah tangga? Saudara ngobrol dengan istrimu, ya, lalu istrimu marah, nangis. Nah, itu waktunya bertobat. Itu waktunya bertobat. Berarti omongan kita kasar, omongan kita nyelekit, perbuatan kita tidak menyenangkan. Itu momen untuk bertobat. Istri-istri, mau ngomeli istrimu, ngomeli suamimu, suami diomeli, lalu akhirnya suami pergi ya ngambek nongkrong di warung kopi. Nah, itu istri harus bertobat. Ya, karena membuat suami itu remuk hatinya sampai perlu pemulihan di warung kopi. Ya, itu istri harus bertobat. Suami, lo saudara sebagai orang tua marah-marah kepada anak-anakmu, menangis, anakmu hancur hati, ngambek. Nah, itu waktunya orang tua bertobat dan berubah. Saya percaya ya, pendidikan dalam keluarga itu kita bisa bisa membangun sama-sama tanpa kemarahan, tanpa emosi, tanpa kepukul meja, tanpa gebrak apa, itu kita bisa. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita semuanya untuk kita bersikap baik dengan istri, dengan anak-anak, membangun bersama-sama itu bisa. Jadi kalau saudara melihat pasanganmu tidak senang, pasanganmu hancur hati, pasanganmu marah, anakmu tidak senang, hancur hati, menangis, itu adalah waktu bertobat. Bertobat dan berubah. Gambar berikutnya, Pak. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami pertobatan dan perubahan dan bisa mengalami pemulihan dalam keluarga kita. Silakan gambar berikutnya, gambar ke-11, Pak Budi. Gambar berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah mengandalkan akan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu sudah saudara dan saya terima bersama dengan Kristus. Yang gambar 11. Kecepatan. Mundur satu gambar. Nah, kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah kesanggupan ilahi yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita hidup dalam rencananya. Ya, oke, ya, sepertinya ini ada persoalan teknis, tidak apa-apa, ya, tidak masalah, saudaraku. Nah, kasih karunia, saya katakan mengandalkan akan kasih karunia. Di laptop saya mengandalkan kasih karunia, di laptopnya Bu Indah masih pemulihan. Oke, terima kasih. Ya, apa sih kasih karunia? Kasih karunia salah satu definisinya adalah kasih karunia itu luas sekali, saudaraku. Itu bicara mengenai kemurahan, bicara mengenai kebaikan Tuhan, bicara mengenai pengampunan, bicara mengenai pengurapan Tuhan, bicara mengenai kesanggupan ilahi yang Tuhan anugerahkan kepada kita bersama dengan Kristus untuk kita hidup sesuai dengan rencananya. Jadi sebagai suami saudara perlu kasih karunia, sebagai istri saudara perlu kemampuan ilahi, sebagai orang tua kita perlu kesanggupan ilahi. Nah, itu setiap kali saudara harus terima sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai pendeta, sebagai wiraswastawan, sebagai pengusaha, sebagai apapun selalu ada kasih karunia-Nya. Nah, kasih karunia adalah kesanggupan ilahi yang Tuhan anugerahkan kepada kita bersama dengan Kristus. Saudara bisa tambahkan bersama dengan Kristus supaya kita hidup dalam rencananya, termasuk hidup dalam keluarga yang sedang mengalami pemulihan. Untuk pemulihan kita perlu kesanggupan ilahi. Dari suami tidak sabaran menjadi sabar, kita perlu kasih karunia. Dari emosional menjadi lemah lembut, kita perlu kasih karunia. Dari istri yang suka ngeyel, suka bawel, suka cerewet, menjadi istri yang lemah lembut, apalagi ya,
yang lemah lembut, yang sabar, perhiasannya bukan bukan rambut yang dikepang-kepang, tapi manusia batiniah yang tentram, Nah, itu perlu kasih karunia, itu perlu kesanggupan ilahi. Jadi kalau saudara sedang Tuhan, aku perlu kesanggupan ilahi. Aku kok tidak sabar dengan istriku. Aku perlu kesanggupan ilahi. Ya, aku perlu kemampuan ilahimu. Istri melihat suami, aduh Tuhan, aku kalau melihat suamiku, aku tidak tahan, gemes rasanya. Saudara perlu kesanggupan ilahi untuk ada di dalam kesabaran. Pertama, mengandalkan kasih karunia. Jangan menjauhkan. Kalau menjauhkan, lawan dari mengandalkan kasih karunia adalah menjauhkan diri dari kasih karunia atau membuat kasih karunia menjadi sia-sia. Nah, tadi dikatakan itu akan membuat kita menjadi tumbuh akar pahit. Ya, kalau saudara pakai kekuatan sendiri, yang ada adalah pahit. Ketika saudara tidak berlimpah kasih karunia, saudara menanggung dengan kekuatan sendiri, saudara akan lama-lama capek dan pahit. Aduh, aku nggak tahan dengan suamiku, aku nggak tahan dengan istriku. Nah, sudah mulai pahit. Tapi kalau kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, Engkau yang menyanggupkan, Engkau yang memampukan, berlimpah-limpah. Ya, Alkitab mengatakan, hendaklah kamu mengalami kekayaan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih karunia-Nya lebih dari cukup untuk saudara dan saya mengalami pemulihan secara pribadi, lalu bersama-sama dengan istri mengalami pemulihan hubungan suami istri, bersama-sama dengan anak mengalami pemulihan hubungan orang tua dan anak. Jadi kita adalah keluarga yang penuh dengan kasih karunia. Nah, apalagi ya gambar berikutnya. Nah, ini akan menolong kita untuk memberikan acuan. Ya, silakan gambar berikutnya. Gambar ke-12. Saya sengaja memasukkan buah roh dan kasih harus ada di dalam keluarga. Ya, bukan hanya makanan, uang dan uang saku, itu bukan. Tapi buah roh. Ya, ini kadang-kadang merupakan hal yang kadang-kadang sudah langka disebutkan ya, buah roh. Kadang-kadang kan begini ya. Oh, kita perlu healing, kita perlu family time. Oh, saudaraku betul, ya betul. Kita perlu healing, kita perlu family time, kita perlu nonton bersama dengan istri, kita perlu membangun hubungan, kita perlu berkomunikasi dengan baik, tapi jangan lupakan buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, buah-buah roh ini sangat diperlukan dan amat sangat diperlukan di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, kalau pas kebaktian yang kita perlukan adalah musik, gedung, mungkin AC atau apapun itu yang kita perlukan. Ya, karunia Roh Kudus itu banyak beroperasi di dalam ibadah. Kita perlu karunia Roh Kudus. Ya, kita perlu manifestasi kuasa Roh Kudus. Nah, tapi dalam kehidupan rumah tangga, buah roh lebih dibutuhkan. Bukan berarti tidak butuh yang lainnya butuh, tapi di dalam siapa sih yang tidak suka dengan suami yang sabar dan istri yang sabar? Siapa yang tidak suka? Siapa yang tidak suka dengan suami yang murah hati, ya, setiap kali pulang bawakan oleh-oleh, ya, setiap kali pulang dari kerja bawa bunga, ambil bunga dari kebun tetangga, dipotes dikasihkan ke istri, tetangganya marah lama-lama. Nah, ini saudaraku, ini buah roh. Itu diperlukan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kasih, sukacita. Kita tidak ingin melihat istri yang cemberut. Ya, coba Bu Ida tersenyum. Nah, ini jauh lebih cantik kalau cemberut. Ya, kalau tersenyum itu cemberut jelek. Kita tidak ingin melihatnya. Penuh damai sejahtera. Ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kalau ngomong jangan emosi, ya, kita saling menahan diri. Perhatikan kalau ngomong, perhatikan nada emosinya. Kita belajar lemah lembut, kita belajar menguasai. Nah, buah roh ini harus ada di dalam kehidupan rumah tangga kita.
buah roh harus ada dalam kehidupan rumah tangga kita ya. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, gambar berikutnya, Pak Budi. Kasih. Ya, sekarang ya buah roh yang pertama itu kasih. Nah, kasih itu ada turunannya, saudaraku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak sombong, tidak memegahkan diri, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Harus ada agape selalu. Dalam doa keluarga kami, saya minta Tuhan harus selalu ada agape di rumah ini. Kasih yang daripadamu, kasih Kristus, ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, buah roh dan kasih itu harus berlimpah dalam kehidupan rumah tangga, saudaraku. Tentu kita perlu uang, tentu perlu healing bersama, tentu perlu family time. Puji Tuhan, kalau Tuhan beri kesempatan kita bisa jalan-jalan, puji Tuhan. Tapi jadikan rumah itu surga. Dengan apa? Penuh dengan buah roh dan penuh dengan kasih. Nah, itu menyenangkan. Dimanapun sebetulnya kita bisa healing, kita bisa family time. Saya tidak melarang dan saya juga butuh kadang-kadang berdua dengan Bu Indah. Ya, family time saya adalah kalau saya nyetir dari Jogja ke Jakarta, itu family time. Itu family time 8-10 jam berdua saja, tidak ada orang lain. Kita ngobrol menyenangkan. Nah, ya, buah roh dan kasih itu harus ada di dalam keluarga. Yang terakhir, ya niat. Ya, silakan gambar berikutnya. Niat dan kerinduan yang kuat. Ya, haus dan lapar akan Tuhan. Ya, kita merindukan akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita semuanya. Gambar yang terakhir, ya disiplin dan konsisten. Ya, niat dan kerinduan yang kuat, disiplin dan konsisten mengerjakan segala sesuatunya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita sampai kepada tanya jawab, selalu ada ruang tanya jawab. Saya ingin kita berdoa bersama. Mari kita ambil waktu berdoa bersama. Ya, PPT-nya sudah selesai. Mari kita ambil waktu Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kita mengalami pemulihan, ya, kita mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, kalau ada suami istrimu di sebelahmu, peganglah. Ya, kita berdoa bersama sebelum kita akan, kalau memang ada pertanyaan. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk kami yang mengikuti lewat Zoom maupun yang kami mendengarkan lewat radio. Meskipun kami mendengarkan sendirian, tidak bersama dengan suami atau istri, atau yang mendengarkan bersama pasangannya. Tuhan, kami percaya kasih karunia-Mu lebih dari cukup untuk menolong kami semuanya, supaya kami mengalami pemulihan hubungan suami istri dan pemulihan hubungan orang tua anak, dan keluarga kami mengalami pemulihan yang ajaib. Tuhan, kami percaya Roh Kudus tolong kami supaya kami mengalami kekayaan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Dalam setiap keluarga ada pengampunan, ada agape, ada kasih yang daripada Tuhan sendiri, itu yang ada di tengah-tengah keluarga, Tuhan. Sehingga suami istri kami boleh dipulihkan, dengan anak-anak kami juga dipulihkan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.